Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, usalli wa sallim ala abdihi al-mustafa wa nabiyyihi al-mujtaba wa rasulihi al-murtada Sayyidina Muhammadin ba'athahu Allahu bin nuril mudhi wal amril mardi ala hina fatratin minar rusul wa durusin minas subul fadamagha bihi at-tughyan wa adhara bihi al-iman wa rafa'a dinahu ala sa'iril adyani sallallahu wasallam wa barak ala alaihi ma dara fis sama'i falakun wa ma sabaha fil malakuti malakun wa sallama tasliman kathiran wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iqtafa wa bisabilihi iqtada thumma amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang bahagia ini, kita akan menyampaikan tentang suatu kajian kebahasaan Al-Quran Al-Karim yang kita jadikan tema ketepatan penempatan kata dalam Al-Quran. Jadi ketepatan penempatan kata dalam Al-Quran Al-Karim. Mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang tema ini, judul ini. Ketepatan, ya, tepat sasaran. Betul, tidak meleset. Kemudian penempatan kata. Jadi pada saat Allah meletakkan kata per kata, menyusunkan huruf per huruf di dalam ayat suci Al-Quran ini, maka itu penuh dengan rahasia. Penuh dengan rahasia, tidak seperti kita manusia pada saat diminta untuk menulis atau menyusun kata-kata, apalagi dalam jumlah yang besar seperti Al-Quran Al-Karim yang sampai 30 juz. Maka di sini harapan kita akan menambah keimanan kita. Yang selama ini kita dengar bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang tidak hanya sebuah mukjizat yang abadi bagi Rasulullah SAW, tapi juga dia mukjizat dalam menentang bangsa Arab. Fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba datangkan satu surat aja, ya, satu surat. Kita ketahui surat paling kecil dalam Al-Quran, paling susunannya paling rendah, paling sedikit, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Nah, coba buat seperti 3 ayat aja. Tapi bangsa Arab, bangsa Quraisy yang pada saat itu terkenal dengan kemegahan sastra dan bahasa mereka, tidak mampu untuk mendatangkan walaupun satu surat yang sangat kecil. Hadirin pada Allah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema kita, judul kita pada malam yang berbahagia ini, berkaitan dengan susunan suci Al-Quran ini, berkaitan dengan lebih khusus ketepatan penempatan kata yang ada di ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah berkaitan dengan perbedaan bacaan, ikhtilaful qiraat di dalam Al-Quran Al-Karim.
Jadi Allah pada saat menurunkan Al-Quran ini, Rasulullah meminta, ya Allah, jangan engkau turunkan Al-Quran ini secara satu versi. Kenapa? Karena pada saat Al-Quran diturunkan, di situ ada anak kecil, ada orang tua, ada anak remaja, ada laki-laki, ada perempuan yang membutuhkan keringanan dalam mereka membaca Al-Quran. Makanya Allah turunkan dengan model yang kedua, ketiga sampai ke-7 model. Ya, ada yang menyebutkan kata-kata 7 ini tidak membatasi 7, tapi itu merupakan kinayah, ya, kinayah untuk menunjukkan banyak, ya, 7 qiraat. Dan ternyata di belakang perbedaan qiraat itu ada kandungan makna yang tidak dikandungi oleh qiraat yang pertama, bacaan yang pertama. Ini salah satu hikmahnya. Seperti umpamanya Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapati tulisan Malik Yaumiddin itu tidak memiliki alif, ya, di depan huruf mim. Mim, lam, kemudian kaf, ya. Malik Yaumiddin. Kenapa tidak tertera alif? Ternyata ada rahasianya, ya, ada rahasianya. Karena kalau ditulis alif, maka orang yang bacaannya tidak memiliki alif tidak bisa membaca. Karena di ayat itu, di kata Malik Yaumiddin itu, Rasulullah mengajarkan sahabat, satu orang diajarkan Malik Yaumiddin pakai alif. Datang sahabat lain belajar dengan kondisi dia, ya, karena tadi seperti saya ceritakan, Al-Quran ini Rasulullah minta untuk tidak hanya satu versi aja, ya, karena ada orang tua, ada kondisi berbagai macam, ada anak-anak yang sulit, ya, merubah kebiasaan, ada kabilah, ada suku. Nah, orang lain belajar, Rasulullah mengajarkan kepada dia Malik Yaumiddin, tidak ada alif. Yang pertama diajarkan Malik Yaumiddin, yang kedua Malik Yaumiddin, tidak ada alif. Apa beda artinya? Malik Yaumiddin dengan alif itu artinya raja. Malik, bukan raja, artinya yang memiliki. Kalau Malik Yaumiddin nggak ada alif, itu raja. Dan kita sehari-hari dalam kita salat itu kita membaca Malik Yaumiddin, ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, pakai alif kita baca. Yang artinya yang memiliki. Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan. Ya, maknanya tepat. Kemudian ada bacaan lain, yang satu lagi Malik Yaumiddin. Artinya apa? Allah yang menjadi raja, ya, pada hari kiamat. Keduanya sama. Kedua-duanya bukan sama dari segi arti, tapi sama dari segi makna. Artinya maknanya benar. Allah yang memiliki hari kiamat benar, Allah yang menjadi raja di hari kiamat juga benar. Ya, seakan-akan kedua bacaan ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa saya nanti di hari kiamat yang akan menjadi raja. Bahwa yang memiliki hari kiamat adalah saya. Ya, seakan-akan seperti itu. Dan memang seperti itu. Makanya Allah jadikan dua bacaan supaya
memiliki makna yang mencakupi, sebagai raja juga sebagai yang memiliki. Jadi kalau cuma satu bacaan Maliki Yaumiddin umpamanya, maka cuma hanya memiliki, tidak menjadi raja. Atau kebalikannya, kalau Maliki Yaumiddin cuma raja tapi tidak memiliki. Karena antara raja dan memiliki itu beda. Tidak semua raja memiliki. Ya. Tidak semua raja memiliki. Juga tidak semua yang memiliki itu adalah raja. Saya memiliki handphone. Saya memiliki, saya bukan raja. Ya. Kemudian Raja Salman misalnya di Arab Saudi, dia seorang raja. Tapi ada rumah-rumah yang ada di Arab Saudi bukan punya dia. Ada mobil-mobil orang bukan punya dia. Ya. Di kerajaan punya dia, tapi tidak semua benda yang ada di kawasan kerajaan dia itu milik dia. Maka pada saat Allah menurunkan bacaan Malik Yaumiddin dengan dua versi, nah ini memberi makna yang mencakupi ini juga mencakupi. Itu satu kelebihan susunan pilihan kata yang ada di dalam suci Al-Quran. Kita melihat tulisan ya Malik Yaumiddin dengan tulisan Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas, itu sama, nggak pakai alif, ya. Tapi di ayat Al-Fatihah kita membaca pakai alif, padahal tulisannya nggak pakai alif. Kenapa bisa kita baca pakai alif? Karena Al-Quran ini tidak hanya dia dari tulisan, tapi butuh riwayat. Kita baca pakai alif karena kita diajari oleh guru kita. Kemudian gurunya diajari lagi oleh gurunya sampai kepada Rasulullah SAW melalui sahabat ini, itu bacanya pakai alif, walaupun tulisannya nggak pakai alif. Ya, tidak ada sahabat yang lain diajari tanpa alif. Turun menurun sampai ke murid yang terakhir, mereka tetap mempertahankan bacanya tidak ada alif. Sedangkan di Qul a'udzu birabbin nas itu nggak pakai alif, ya. Tapi bacaannya pakai alif. Ya? Coba nanti dibuka mushafnya. Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas. Ya kan? Bukan. Enggak pakai alif, tapi bacaannya juga enggak pakai alif. Salah tadi saya. Ya, bukan Malikin nas, tapi Malikin nas. Enggak pakai alif. Dan enggak boleh kita baca pakai alif. Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas. Kenapa enggak boleh kita baca pakai alif? Karena di situ nggak mungkin artinya Malikin nas pakai alif. Malikin nas nggak pakai alif, ya? Nah. Karena arti di situ nggak cocok sebagai pemilik, ya. Tapi di situ cocok sebagai kerajaan. Qul a'udzu bi rabbin nas, Tuhan, ya. Kemudian Rabbi itu tidak hanya diartikan Tuhan, tapi juga artinya apa namanya, pelindung, penjaga, ya. Malikin nas, ya, kerajaan, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Dulu kita pernah ceritakan urutan kenapa Allah menyusun seperti ini, dimulai dengan Rabbi, kemudian Malik, kemudian Ilah. Karena susunan kondisi manusia di dunia seperti itu. Nah, kita pada saat berhadapan dengan kasus, kita akan mencari teman dulu, ya, menceritakan, curhat kepada guru, kepada teman, orang dekat. Nah, ini Rabbi. Kemudian nggak sanggup dia selesaikan, beralih kepada jenjang berikutnya ke pemerintah, Malik, ya. Kemudian nggak sanggup juga, ya Allah, ya, nggak ada yang sanggup, Engkau lah tempat saya mengadu, Ilahin nas. Urutan seperti itu. Maka di surat Qul a'udzu birabbin nas ini tidak boleh dibaca pakai alif, ya. Alif. Baik. Sekarang itu satu contoh, ya, berkaitan dengan perbedaan bacaan.
Kemudian ada contoh yang lain. Dalam ayat Al-Maidah ayat 6, ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada yang membaca wa arjulikum. Ada yang baca wa arjulikum. Ada yang baca tadi wa arjulakum. Ternyata perbedaan bacaan ini membawa pengaruh kepada perbedaan hukum. Ya, yang membaca wa arjulakum, ini kalau dalam bahasa Arab itu diataf hukumnya kepada sebelumnya. Famsahu biwujuhikum, famsahu ya idza qumtum ila salati faghsilu wujuha. Ya, cuci wajahmu. Kemudian terakhir wa arjula, cuci juga kakimu. Ya, jadi perintah mencuci kaki sama dengan perintah mencuci wajah dan tangan. Sedangkan yang membaca wa arjuli ini wamsahu biru'usi. Ya, kalau kepala, basuh kepala, usap kepala dengan air. Ya, usap dengan air. Kemudian wa arjuli juga boleh juga kaki diusap. Ya, berpengaruh. Makanya Ibnu Abbas beliau enggak mencuci kaki, tapi cukup membasuh, mengusap, seperti mengusap ke kepala. Jadi kita bagaimana? Nah, kita dalam kondisi banyak air ya kita cuci. Tapi dalam kondisi sulit air bisa juga kita memanfaatkan mazhab seperti mazhab Ibnu Abbas tadi, yang cukup dengan basuh. Nah, jadi ada keluasan, ya, ada kelapangan dalam hukum. Nah, ada yang lain tentang wanita yang datang bulan. Ya, kapan istri suaminya boleh menggaulinya? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa in yatuhurna, ya, jangan kalian dekati wanita itu sampai mereka suci. Fa in yatuhurna, jika mereka telah suci, boleh kalian gauli mereka. Ada bacaan yang lain dan yang kita baca sekarang seperti itu. Fa idza tatahharna. Kalau tadi fa idza yatuhurna. Kalau ini fa idza tatahharna fa'tuhunna. Jadi ada satu yang membaca fa idza tatahharna fa'tuhunna. Kalau dia sudah mensucikan diri, sudah mandi, maka boleh kalian datangi mereka. Tapi ada bacaan lain fa idza yatuhurna. Jika mereka sudah suci walaupun belum mandi, boleh kalian datangi mereka. Jadi kita bagaimana? Nah, kalau lagi kondisi banyak air seperti wudu tadi, lagi kondisi banyak air, ya mandi dulu. Tapi dalam kondisi sulit air, kita bisa mengambil hukum dari segi bacaan yang satu lagi. Karena mandinya sekali nanti. Ya, mandinya sekali. Jadi itulah hikmah kenapa Allah turunkan bervariasi. Tidak hanya untuk membantu mereka dalam kesulitan mengucapkan karena beda-beda kabilah, tapi juga terbantu kita orang Islam dari dulu sampai sekarang dalam pengambilan dan penetapan hukum, baik dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi tidak tertentu, misalnya kondisi aman, ya, kondisi lapang. Baik, itu contoh dari perbedaan bacaan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita memperhatikan di dalam Al-Quran ini ada satu kisah, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Zakaria, ya. Itu Allah ceritakan dalam surat ini seperti ini, tapi dalam surat ini seperti yang lain lagi, ya. Kalau surat Nabi Musa, contoh Nabi Musa, Allah menceritakan tentang tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Berubah menjadi ular.
fa idza hiya hayyatun tas'a. Ya. Pada saat Allah meminta kepada Musa, ya Musa, ini bukan berhadapan dengan Fir'aun. Waktu Nabi Musa pulang dari Madian, Allah merintahkan kepada Nabi Musa kembali ke Mesir untuk berdakwah ke Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi Musa meminta, ya Allah, saya susah berbahasa. Ya. Jadikan abang saya Nabi Harun, wa asyrikhu fi amri. Jadikan dia juga sebagai nabi. Kenapa Nabi Harun? Karena dia afsahu minni lisana, lebih fasih. Ya. Kemudian Allah menerima doa Nabi Musa, akhirnya abang, bukan adik ya, abang. Nabi Harun itu abang Nabi Musa. Kenapa bukan adik? Karena Fir'aun itu berencana membunuh anak laki-laki dari Bani Israel sejak mereka lahir. Itu terjadi pada Nabi Musa. Kalau datang adiknya lagi, akan dibunuh juga. Ya. Jadi rencana pembunuhan itu pada masa Musa. Sebelum Musa belum. Makanya Nabi Harun sudah duluan hidup, ya, sudah duluan. Kemudian di dalam perjalanan Allah ingin menampakkan kepada Nabi Musa beberapa mukjizat. Salah satunya nanti tongkat. Ya. Pada saat dilempar, kemudian fa idza hiya hayyatun tas'a. Tongkat itu berubah menjadi ular. Pada saat berjumpa dengan Fir'aun, fa idza hiya thu'banun mubin. Ya. Musa, lemparkan tongkatmu. Kemudian dia berubah menjadi thu'ban. Apa arti thu'ban? Ular juga artinya. Apa arti hayyah? Ular juga. Apa beda hayyah dengan thu'ban? Ya. Ini kisah, ini cerita tentang Musa, ini cerita tentang Musa. Ternyata beda. Ya. Allah tempatkan kata-kata hayyatun tas'a itu pada saat tidak berhadapan dengan Fir'aun. Cuma ular kecil. Hayyatun ular kecil, ular biasa. Ya. Ular umum, ya, umum, tidak menunjukkan kecil tapi umum. Tapi thu'banun mubin, nah, ini ular yang besar. Kenapa ular besar? Karena Fir'aun melemparkan penyihir Fir'aun melemparkan tali mereka yang berubah menjadi ular. Kemudian untuk menelan ular itu butuh ular yang besar. Maka Allah bahasakan thu'banun mubin, ular yang jelas, mubin, ya, jelas, ular yang besar. Sedangkan di kisah tadi Nabi Musa pulang sendirian dengan keluarganya, tidak ada berhadapan dengan Fir'aun, itu ular biasa. Ya, Nabi Musa ketakutan, tapi Allah minta pegang, rasa takut, karena akan berubah lagi menjadi tongkat. Ya, terkesan kita dari pertama melihat, kenapa ya? Sekali thu'ban, sekali hayyah, ini tidak konsekuen, ya, tidak, bukan. Tapi kita yang tidak konsekuen, pemahaman kita yang tidak konsekuen. Karena ini cerita tentang kondisi seperti ini, Allah gunakan kata ini. Tapi cerita tentang kondisi ini, Allah pakai kata ini sesuai dengan cerita. Ya, ada ayat lain. Ini ayat Al-Qamar dengan ayat Al-Haqqah. Ya, cerita tentang Nabi Hud yang kaumnya diazab oleh Allah. Ya. Di dalam surah Al-Qamar Allah menceritakan suasana Allah mengazab kaum Nabi Ad, ya, bukan Nabi Hud, Nabi Ad. Itu ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, kata Allah. Ya. Setelah Allah azab, seakan-akan rumah-rumah perkampungan Nabi Ad, ya, perkampungan kaum Nabi Ad itu seperti pohon kurma yang tercopot dari akarnya, munqa'ir, ya. Kemudian dalam surah Al-Haqqah juga Allah menceritakan tentang
musibah bala terhadap kaum 'ad juga. Al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah kadzabat thamud wa 'adun bil qari'ah fa amma thamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kalau tadi a'jazu nakhlin munqa'ir, ya, munqa'ir. Kalau ini a'jazu nakhlin khawiyah. Pakal, ya. Kenapa Allah pakai di sini khawiyah? Muannas lagi. Khawiyatun. Di sini pakai a'jazu nakhlin munqa'ir, bukan munqa'irah. Ya, munqa'ir tadi sudah kita sebutkan artinya tercopot dari akarnya. Kalau khawiyah ini hancur. Hancur. Ini kedua-duanya menceritakan tentang bala, ya, yang menimpa kaum 'ad. Tapi kenapa Allah di sini membahasakan seperti ini? Kenapa di sini Allah membahasakan seperti ini? Ternyata, ya, khawiyah, ya, khawiyah dalam bahasa Arabnya muannas. Muannas mungkin sekilas seperti ini, ana jalisun. Kalau perempuan ana jalisatun. Ya. Tapi di sini a'jazu nakhlin khawiyah. Dalam bahasa Arab itu kalau digunakan sesuatu kepada laki-laki dengan nada perempuan, ini menunjukkan berlebih-lebihan. Menunjukkan berlebih-lebihan. Kebalikannya, kalau si perempuan digunakan sesuatu yang khas laki-laki, ini menunjukkan kebalikan dari berlebih-lebihan, merendahkan. Ya? Makanya dalam surat Yusuf, Allah menceritakan waqala niswatun, niswah perempuan, tapi Allah pakai waqala, bukan waqalat. Seharusnya waqalat, ya, tapi Allah menggunakan waqala niswatun fil madinati, ya, sekelompok perempuan bercerita tentang kasus Zulaikha fil Madinah yang ada di kota itu. Makanya Allah pakai waqala, nggak pakai waqalat. Karena kalau pakai waqalat itu banyak. Ya, kalau pakai waqala cuma sekelompok yang ada di kota itu. Sedangkan dalam ayat yang lain, qalatil a'rab, pakai qalat. Al-a'rab ini untuk laki-laki ini. Ini orang-orang Arab yang ada di pedalaman. Tapi Allah mengatakan qalat, bukan qala. Padahal laki-laki. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Ya. Sebagian, bukan sebagian, qalatil a'rab, kebanyakan orang pedalaman, ya, di kalangan bangsa Arab pada saat itu mengatakan amanna, katakan kepada mereka ya Muhammad, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya, makanya dalam bahasa Arab itu kalau untuk laki-laki digunakan kata-kata yang khas untuk perempuan, berarti laki-laki ini mengandung makna yang besar. Ya, makanya nanti kalau seorang dai yang hebat, Abdul Samad misalnya, itu tidak hanya dai kita bilang, tapi da'iyah. Ya, dalam bahasa Arab, dai itu apa dai? Dai adalah dai. Ya, bahasa kita aja. Tapi kalau dai-nya sangat terkenal, itu kita sebut da'iyah. Kalau orang yang zalim, itu dalam bahasa Arab taghin. Tapi kalau sangat zalim, Fir'aun, itu disebut taghiyah. Pakai muannas, ya, untuk menunjukkan makna yang hebat. Ya, makanya dalam ayat ini ka'annaha a'jazun nakhlin khawiyah.
Ini menunjukkan, kalau tadi Allah cuma menceritakan bangsa Ad dihukum, kemudian mereka dihukum seperti batang tercabut, maka kali ini Allah ceritakan tidak hanya itu, ya, dihukum tapi dengan hukuman yang sangat dahsyat berhari-hari. Berapa hari? 7 malam, 7 layalin wa 8 ayamin husuma. 7 hari, 7 malam, 7 malam, 8 hari. 7 malam, 8 hari hukuman yang menimpa kaum Ad dalam surat Al-Haqqah ini. Makanya Allah akhiri dengan khawiyah. Ya, dahsyat sekali. Sedangkan surah Al-Qamar itu cuma cerita sekilas. Tapi kalau ini lebih rinci. Maka Allah jadikan maknanya juga lebih hebat, ya, lebih hebat. Nah, itu sebagian dari contoh berbeda cerita, cerita yang sama, tapi susunan dan kata-kata pilihan kata juga pilihan kata berbeda dengan alasan-alasan yang berbeda-beda, ya, seperti yang tadi saya sebutkan sekilas. Baik, ini satu lagi mengenai nomor 2 ini. Apabila kita membaca Al-Quran di surat Maryam, ya, di sini ada cerita tentang Nabi Yahya dan ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Yahya itu ada pada ayat 12 surat Maryam, ya. Kemudian cerita tentang Nabi Isa itu ada dalam ayat 30, ya, 12 dengan 30. Mungkin nanti bisa kita lihat kembali. Apabila kita membaca sekilas tentang redaksi bahasa susunan di sini, ini agak bermiripan, tapi ada perbedaan, ya. Kenapa ada perbedaan? Karena kondisi berbeda-beda. Ya, coba kita baca. Ayat ke-12, ya Yahya, khudhil kitab biquwwah. Wahai Nabi Yahya, ambillah kitab ini dengan serius, dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami jadikan dia nabi, kami pilih dia amanah, kami berikan amanah kepada dia pada saat dia masih kecil, sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami berikan kepada dia kelembutan, ya. Wa hananan min ladunna, dari kami. Wa zakatan, kesucian. Wa kana taqiyya. Ya. Kana taqiyya. Nabi Yahya ini orang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, mengabdi kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi, kedua. Karena Nabi Yahya punya ayah dan punya ibu, ya. Beda dengan Nabi Isa. Walam yakun jabbaran asiyya. Dan sama sekali dia tidak menjadi orang yang durhaka. Ya, orang yang sombong. Asiyya, yang durhaka, lagi durhaka. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan keselamatan yang sangat luas kepada Nabi Yahya sejak dia dilahirkan, kemudian dia dimatikan, kemudian dia dibangkitkan. Ya. Coba sekarang kita beralih ke cerita Nabi Isa di ayat 30 surah Maryam. Apa kata Allah di sini? Ala lisani Isa, ya. Qal, Allah berfirman, Isa berkata, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku, memberikan kepada aku kitab, ya. Seperti Yahya, ya Yahya khudhul kitab. Tapi di sini atani al-kitab. Allah membawa kepadaku sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Ya, karena di sini
Nabi Isa menceritakan tentang diri beliau. Nyolon, ya, Allah jadikan lon, bukan lon, mandum lon. Sedangkan Nabi Yahya ini Allah menceritakan tentang dia. Dia di sini orang ketiga, ya, orang ketiga. Kemudian waja'alani mubarakan ainama kuntu, Allah jadikan aku ini orang yang berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah mewasiatiku, berwasiat kepadaku untuk mengerjakan salat, mengeluarkan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, ya, Allah menyuruhku untuk berbuat baik untuk siapa? Bukan kedua orang tua, ya, untuk ibuku. Karena Nabi Isa enggak punya ayah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tidak menjadikan aku orang yang zalim, yang takabur, dan juga tidak menjadikan aku syaqiyya. Kalau Nabi Yahya tadi, Allah tidak menjadikan aku orang takabur, ya, tidak menjadikannya orang takabur, dan tidak menjadikannya asiyah, yang durhaka. Kalau Nabi Isa, tidak Allah jadikan aku sebagai orang yang takabur, sombong, juga tidak Allah jadikan aku orang yang syaqiyah. Syaqiyah ini orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena Allah sudah berikan kepada Nabi Isa, ya, mukjizat. Allah pilihkan beliau sebagai nabi, kemudian beliau menceritakan tentang diri beliau. Allah tidak menjadikan aku sebagai orang celaka. Kenapa Allah pilih celaka di sini? Enggak pilih asiyah, durhaka. Karena kalau seperti itu sudah Allah berikan mukjizat yang terang-terangan kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa melenceng, ya. Kenapa melenceng? Karena Nabi Isa disembah oleh penggemarnya. Kalau sempat Nabi Isa merasa ingin disanjung, oh mak aku disembah, enak kali disembah, ya, enak kali jadi Tuhan, bisa memerintahkan apa saja yang kita inginkan. Kalau sempat termakan dengan fitnah itu Nabi Isa, maka sungguh beliau akan menjadi orang yang celaka, syaqiyah. Maka hukumannya lebih dahsyat Nabi Isa daripada Nabi Yahya. Nabi Yahya tidak berhadapan dengan fitnah disembah, ya, malah beliau dibunuh. Sedangkan Nabi Isa berhadapan dengan fitnah disembah, diagung-agungkan. Kalau sempat Nabi Isa termakan dengan fitnah ini, maka Nabi Isa syaqiyah, ya, celaka. Maka di neraka nanti, di surga nanti, di hari akhirat nanti, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara kita ada yang syaqi, yang celaka, masuk neraka, wa sa'id, ada yang bahagia masuk surga, ya. Maka pilihan kata ini sangat tepat. Syaqiyah di sini pada saat berhadapan, ada redaksinya tentang Nabi Isa. Kemudian wa barram wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ya, dan keselamatan. Tadi pada Nabi Yahya wassalamun, ya, salamun enggak pakai alif lam. Ini menunjukkan umum, keselamatan yang luas. Sedangkan pada saat Allah menceritakan tentang Nabi Isa, wassalamu, ya, dalam bahasa Arab itu kalau saya katakan rajulun, ini maknanya umum, laki-laki mana saja. Tapi kalau saya katakan ar-rajulu, ini laki-laki tertentu. Makanya Nabi Isa di sini wassalamu alayya, ya, sebuah keselamatan kepada saya, keselamatan yang sudah tertentu, ya, sudah tertentu untuk saya. Sedangkan pada saat Allah menceritakan tentang Nabi Yahya, karena beliau posisinya bukan orang pertama tapi orang ketiga, Allah umumkan keselamatan, wassalamun, ya, itu bedanya, ya. Baik, yang terakhir, di dalam Al-Quran itu, ini yang ketiga, ini berkaitan dengan pilihan kata, ya.
Dalam bahasa Arab, istri dalam bahasa Arab bisa dikatakan zauj. Ya? Nah, mungkin kita yang belajar bahasa Arab sekarang zaujah. Sebenarnya zaujah itu nggak ada dalam bahasa Arab. Yang ada zauj. Ya? Bisa dikatakan zauj. Bisa dikatakan imra'atun. Ya? Inong. Ini bahasa Aceh sih. Nyo inong lun. Ha? Nyo perumoh lun. Ya? Itu bahasa Arab. Kemudian suami dalam bahasa Arab bisa dikatakan zauj, sama juga istri, zauj. Jadi kalau seorang wanita mengatakan ini suami saya, hadza zauji. Kalau seorang laki-laki mengatakan ini istri saya, hadhihi zauji. Sama ya, sama. Zauj. Yang kedua, suami itu bisa dikatakan juga ba'lun. Ba'lun, ya, ba'lun. Kita perhatikan penempatan masing-masing ini. Ini ada zauj, ada imra'atun, ya, istri, ada ba'lun, ya, suami. Di dalam Al-Quran, apabila kita mendapati kata-kata imra'atun dalam redaksi suami istri, ya, maka ketahuilah antara suami dan istri ini ada masalah. Ya? Kalau penyebutannya bukan zauj tapi imra'atun, ya, maka bisa disimpulkan antara salah satu dari pasangan mereka ini ada masalah. Masalahnya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan masalah keimanan, seperti Fir'aun dengan Asia, ya, Fir'aun dengan Asia. Fir'aun dengan Asia, pada saat Allah menceritakan tentang sosok wanita yang beriman, istri dari Fir'aun, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Imra'ata bukan zauj Fir'aun. Imra'ata. Kenapa? Karena ada masalah. Fir'aun kafir, istrinya mukminah, beriman. Fir'aun kafir, ya. Istri Fir'aun, Asia, beriman. Ada masalah. Maka Allah sebutkan imra'atu, ya. Kemudian ibu dari Maryam dengan suaminya Imran, ya, dibahasakan dalam Al-Quran imra'atun juga, ya. Apa bahasa dalam Al-Quran imra'atun? Idh qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Pada saat istri dari Maryam, tapi di sini dipilih kata imra'atu. Idh qalat imra'atu Imran. Ketahuilah, suami istri di sini ada masalah. Tapi bukan masalah keimanan, tapi masalah apa namanya? Masalah karena ibu Maryam ini adalah nggak bisa melahirkan, ya. Apa disebut nggak bisa melahirkan? Mandul, mandul. Ada masalah, ya, ada masalah dari segi kesehatan mereka, nggak bisa melahirkan, ya. Sampai bernazar, ya Allah, nyo nabi anik dalam perut long nyo, nup lahir, long jadikan sebagai khadam di Masjidil Aqsa. Ya, kenapa sampai bernazar? Karena dia tahu nggak bisa melahirkan. Tapi dia bernazar, ya Allah, nyo nabi cukup galak long nani, nyo nabi nani, ya Allah, long hadiahkan sebagai khadam. Ada masalah. Ya, ini sebagai contoh saja. Jadi kesimpulannya, semua suami istri yang apabila pasangannya disebut dengan imra'atun dalam Al-Quran, berarti ada masalah. Termasuk istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq.
istri Nabi Ibrahim Siti Sarah juga ada masalah, ya, mandul, ya. Dan kata-kata lain imra'atun yang ada dalam Al-Quran, jika itu berkaitan dengan suami istri ada masalah, ya, baik masalah keimanan seperti Fir'aun tadi, atau masalah kesehatan seperti imra'atu Imran atau imra'atu Ibrahim, ya. Sedangkan kalau penyebutannya zauj, ya, zauj, ini sekilas tidak ada masalah, pasangan yang normal. Makanya Nabi Adam, ya, Nabi Adam zauj. Uskun anta wa zaujuka al-jannata, ya Adam, tinggallah kamu di surga dan pasanganmu. Ini nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kemudian yang satu lagi ba'lun. Ba'lun dalam bahasa Arab artinya suami. Kapan digunakan ba'lun dan kapan digunakan zauj? Ini ba'lun ini, ya, ini apabila berkaitan dengan suami istri yang dalam ayat itu redaksinya ingin ditunjukkan suami itu punya peran, punya karar, punya pilihan, punya keputusan, ya. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 128 ini berkaitan dengan wanita yang khawatir terhadap suaminya yang tidak suka lagi sama dia, ya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Jika seorang perempuan khawatir dari suaminya, min ba'liha nusyuza, ya. Kenapa digunakan ba'lun di sini? Kenapa enggak disebutkan min zaujiha? Karena di sini suami punya peran, suami punya keputusan, ya. Au i'radan fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulh. Jadi di mana saja ada penyebutan ba'lun dalam Al-Quran, ketahuilah ini menceritakan tentang sosok pria atau suami yang berperan di sebagai kepala rumah tangga itu punya keputusan, ya. Dia yang akan mengambil keputusan. Kalau ingin didamaikan, kalau dia setuju damai. Kalau dia setuju nggak damai. Dia ingin cerai, ya. Punya kedudukan. Itulah penempatan kata yang sangat detail, sangat dalam, yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran, dan itu menunjukkan kehebatan, ya, bahasa yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang abadi untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan sebagai tantangan terhadap bangsa yang sangat terkenal dengan kehebatan bahasa mereka. Tidak di masa itu, ya, di masa itu, bahkan sampai sekarang sastra yang masih sangat bertahan itu adalah sastra Arab, ya. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada malam yang berbahagia ini. Sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya terkait kapan dan kapan kata bulan Al-Quran. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita diskusikan. Ustaz, untuk qiraat sendiri, siapa yang mencetuskan maksudnya? Apakah tidak ada maksudnya untuk mungkin seperti apa, rapat bersama kemudian disatukan qiraat itu? Kenapa dia harus berbeda-beda? Baik, ada pertanyaan. Bacaan Al-Quran ini berbeda-beda. Apakah tidak ada solusi untuk disatukan dengan cara dimusyawarahkan? Ya. Tidak ada solusi untuk itu. Kenapa saya katakan tidak ada solusi? Karena para sahabat sangat menghargai apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ya.
Rasulullah pernah mengajarkan Umar bin Khattab lagi seperti ini bacanya. Kemudian mengajarkan Abdullah bin Mas'ud seperti ini kamu baca. Kemudian diajarkan lain kamu baca seperti ini. Kemudian mereka berpencar meninggal Rasulullah SAW. Ya, mereka disibuki dengan peperangan. Hingga suatu hari sudah agak damai, mereka ingin belajar Al-Quran. Ternyata kenapa kamu baca seperti ini? Saya mendengar Rasulullah baca seperti itu. Kamu kenapa baca seperti itu? Karena dulu Rasulullah mengajarkan saya seperti itu. Kedua-duanya mengatakan Rasulullah yang mengajarkan. Mari kita musyawarah, kita satukan. Nggak mau mereka. Kenapa nggak mau? Menghargai riwayat dari Rasulullah SAW. Ini peninggalan ilmu. Ilmu dari Rasulullah mengatakan Malik Yaumiddin. Satu lagi ini ilmu. Satu lagi dua ilmu. Malik Yaumiddin. Dan ternyata antara ilmu pertama ilmu kedua tidak ada bentrok. Justru menambah makna. Ya, Allah Tuhan, Raja di hari kiamat, Allah juga pemilik hari kiamat. Ya, jadi memang mereka nggak mau dikompromi, tetap dipertahankan, tetap dilestarikan. Kenapa? Karena ini riwayat dari Rasulullah, ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, ilmu dari Rasulullah. Dan hikmahnya seperti saya sampaikan tadi. Bisa berpengaruh pada hukum. Dalam kondisi tertentu, kekurangan air, kita cukup mengambil keran ini cukup dengan mengoleh-oleskan saja. Ya. Perempuan juga kondisi kesulitan air, suaminya ingin mendekat dengan dia, air cuma cukup untuk sekali mandi. Udahlah, bang, nyo tak pakai ayatnya mentang. Ya, tak mana 3 mentang. Nah, begitulah hikmah. Jadi nggak bisa dikompromi ya, karena mereka sangat menjunjung tinggi apa saja yang bersumber dari Rasulullah. Makanya ada sebagian sahabat dulu, kalau nggak salah saya Ibnu Umar, ya, ada pohon ranting ini. Kalau Rasulullah lewat di bawah ranting itu tunduk, ya, tunduk supaya nggak kena kepala Rasulullah dengan ranting. Kemudian ranting itu dipotong pada saat Rasulullah sudah wafat. Sahabat itu melewati tempat itu nunduk juga, padahal ranting nggak ada. Kenapa? Karena saya melihat dulu Rasulullah nunduk di bawah pada saat melewati jalan ini. Rasulullah nunduk karena ada pohon. Saya ingin meniru Rasulullah, ya, walaupun nggak ada pohon lagi. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, moderator, terserahkan moderator. Doa, ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup kajian kita ini dengan doa. Nanti sambil kita bincang-bincang juga bisa kita diskusikan apa hal-hal yang perlu didiskusikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fi hayatina ad-dunya wa ba'da al-mamat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.